Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Yusita Titiapsari SMM selaku dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai PT Nestle. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Biayu. Saya Putri Andayani. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Farida Aulia. Pada kesempatan kali ini, Sai Today akan membahas tentang perusahaan Nestle. Salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, yang memproduksi berbagai macam produk mulai dari makanan bayi, minuman, coklat, kopi, hingga makanan hewan peliharaan. Di video ini, kita akan membahas sejarah, produk, dan dampak perusahaan Nestle pada masyarakat dan lingkungan. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai dan selamat teredukasi. Perusahaan Nestle didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss oleh seorang ahli farmasi bernama Henry Nestle. Henry Nestle menciptakan produk susu bayi yang pertama di dunia, dan memperoleh reputasi sebagai pembuat makanan berkualitas tinggi. Pada tahun 1905, perusahaan Nestle bergabung dengan perusahaan Anglo-Swiss Condensed Milk Company dan mulai memproduksi produk susu kental manis dan coklat. Setelah itu, perusahaan Nestle tumbuh pesat dan membeli banyak perusahaan makanan dan minuman lainnya di seluruh dunia. Perusahaan Nestle memproduksi berbagai macam produk, di antaranya makanan bayi, susu, minuman, makanan pembuka, makanan instan, coklat, kopi, es krim, dan makanan hewan peliharaan. Beberapa merek terkenal dari Nestle di antaranya adalah KitKat, Nescafe, Maggi, Milo, Gerber, Purina, dan Perrier. Perusahaan Nestle telah menghadapi kritik karena beberapa alasan, termasuk masalah kesehatan, isu sosial, dan dampak lingkungan. Beberapa kritikus menuduh bahwa produk Nestle, khususnya makanan ringan dan minuman manis, berkontribusi pada masalah obesitas dan penyakit kronis lainnya. Nestle juga telah menghadapi kritik terkait praktik bisnis mereka di beberapa negara berkembang, seperti pengambilan air di daerah yang kering dan kekurangan air. Nestle juga telah dikecam karena terlibat dalam kasus pekerja anak dan hak-hak pekerja. Namun, perusahaan Nestle juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan mereka. Nestle telah memperkenalkan berbagai program sosial dan lingkungan, termasuk program pengembangan petani kecil, program pemantauan lingkungan, dan kampanye pencegahan obesitas. Itulah beberapa informasi tentang perusahaan Nestle. Untuk visi sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun merek-merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang untuk misi Nestle Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bergizi dan lezat rasanya. Selain itu, Nestle juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi para konsumen, antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk Nestle. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab pada masyarakat dan menciptakan manfaatnya. Nestle Indonesia, perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Di Indonesia, Nestle terlibat dalam berbagai bidang, antara lain ada 5. Yang pertama, makanan dan minuman. Produksi berbagai produk makanan dan minuman termasuk susu, kopi, makanan bayi, dan makanan olahan. Yang kedua, kesehatan dan nutrisi. Menyediakan produk yang mendukung kesehatan seperti suplemen nutrisi dan makanan khusus untuk bayi dan anak-anak. Yang ketiga, inovasi produk, fokus pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, keberlanjutan, mengimplementasikan praktik
bisnis yang berkelanjutan, termasuk pengurangan limbah, penggunaan sumber daya yang efisien, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, pemasaran dan distribusi, mengembangkan strategi pemasaran efektif dan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Setiap saat, tubuh kita dapat diserang. Kemurnian bantu melindungi dan mengembalikan keseimbangan. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Nestle menggunakan berbagai strategi pemasaran internasional untuk meningkatkan penetrasi pasar global dan mempertahankannya. Berikut adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh Nestle. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Nestle menanamkan segmentasi pasar yang luas dengan membagi pasar berdasarkan 4 dimensi utama. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan pemasaran sesuai dengan perbedaan budaya dan kebiasaan konsumen di berbagai wilayah. Dan yang kedua, harga yang bersaing dengan kualitas tinggi. Nestle menjaga keseimbangan antara harga yang bersaing dan kualitas tinggi produk mereka. Dan yang ketiga, distribusi strategis. Produk-produk Nestle ditempatkan secara strategis di berbagai toko, supermarket, dan tempat-tempat lain yang mudah diakses oleh konsumen. Contoh konkretnya adalah bagaimana produk susu bayi Nestle dapat ditemukan di toko kelontong lokal di desa kecil sekalipun. Dan yang keempat, promosi melalui hubungan dengan konsumen. Nestle aktif berpartisipasi dalam pameran produk, acara promosi di pusat dunia, dan berinteraksi secara langsung melalui media sosial. Strategi ini membantu membangun hubungan yang erat dengan konsumen, menciptakan kesadaran merek, dan memastikan interaksi yang berkelanjutan. Dan yang kelima, kreasi nilai bersama atau menciptakan nilai bersama. Inisiatif menciptakan nilai bersama Nestle dimulai pada tahun 2005, mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Ini membantu meningkatkan reputasi merek dan loyalitas pelanggan. Dan yang keenam adalah analisis SWOT. Nestle menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam beroperasi di pasar internasional. Analisis ini membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan serta bersaing dengan pesaing lainnya. Dan yang terakhir adalah joint venture dan akuisisi. Nestle sering menggunakan strategi joint venture dan akuisisi untuk memasuki pasar internasional. Contohnya, perusahaan ini membantu kerjasama dengan General Mills untuk memproduksi serial siap saji dan mengakuisisi Pfizer Nation untuk memperluas portofolio produknya. Jadi, strategi pemasaran internasional Nestle melibatkan integrasi multi aspek termasuk segmentasi pasar yang luas, harga yang bersaing dengan kualitas tinggi, strategi distribusi, promosi melalui hubungan dengan konsumen, kreasi nilai bersama, analisis SWOT, dan partisipasi dalam usaha patungan dan akuisisi. Semua strategi ini berguna untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan mempertahankan posisi dominan di pasar global. Koko Crunch. Coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Hah? Tidak! Miss Black! Tak ada yang bisa menghentikanku untuk merebut coklat Koko Crunch. Lempar Koko Crunch-nya! Semua coklat ini
ini membuat tiap keping Koko Crunch lezat tiada duanya. Koko Crunch, rasa coklat yang dahsyat. Koko Crunch, coklat putih. Koko Crunch, coklat putih. Nikmati lezatnya kombinasi Koko Crunch dan potongan coklat putih renyah di tiap kotak Nestle Koko Crunch Duo. Strategi harga pemasaran PT Nestle melibatkan beberapa pendekatan yang dirancang untuk mencapai posisi kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar. Berikut adalah beberapa strategi yang sering diterapkan oleh PT Nestle. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan nilai. Nestle menetapkan harga produk berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Produk dengan inovasi atau manfaat kesehatan tambahan biasanya diposisikan dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah segmentasi pasar. PT Nestle menggunakan berbagai strategi harga untuk konsumen yang mengutamakan kualitas dan kesehatan serta produk yang lebih terjangkau untuk segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Yang ketiga adalah diskon dan promosi. PT Nestle seringkali menawarkan diskon musiman atau promosi untuk meningkatkan penjualan, terutama pada peluncuran produk baru atau saat momen khusus seperti hari raya atau hari raya Natal. Yang keempat adalah harga bersaing. PT Nestle memantau harga produk pesaing dan menyesuaikan harga agar tetap kompetitif, terutama dalam kategori produk yang memiliki banyak pilihan di pasar. Yang kelima adalah penetapan harga psikologis. PT Nestle menggunakan harga yang sedikit di bawah angka bulat, misalnya senilai Rp9.999 untuk menciptakan kesan yang lebih terjangkau. Terakhir adalah paket produk. PT Nestle menawarkan produk dalam paket dengan harga yang khusus sehingga konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dan meningkatkan volume penjualan. Tentang poin yang terakhir, yakni strategi persaingan yang ada pada PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia memiliki strategi persaingan yang meliputi beberapa elemen kunci, yang diantaranya pertama, diversifikasi produk. Nestle menawarkan beragam produk di berbagai kategori seperti makanan, minuman, kesehatan, dan nutrisi. Kenapa dibentuk seperti itu? Untuk membantu mereka menjangkau berbagai segmen pasar. Yang kedua, adaptasi lokal. PT Nestle ini mengadaptasi produknya sesuai dengan selera dan budaya lokal. Misalnya, mereka mengembangkan varian rasa yang spesifik untuk setiap negara. Yang ketiga itu mengadakan inovasi berkelanjutan, yakni perusahaan terus berinvestasi untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk lama untuk membantu menjaga daya saing di pasar global. Nah, yang ketiga, pemasaran yang efektif. Nestle menggunakan strategi pemasaran yang kuat, termasuk kampanye iklan yang menarik dan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang keempat itu ada sustainability dan tanggung jawab sosial, yakni PT Nestle terus menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang membantu membangun citra merek yang positif dan menarik bagi konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Terus yang terakhir di sini ada kemitraan dan akuisisi. Nestle seringkali melakukan kemitraan strategis dan akuisisi perusahaan lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi di industri. Nah, dengan elemen-elemen kunci ini yang sudah saya sampaikan, PT Nestle itu
berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar di industri makanan dan minuman secara global. Dan cakrawala, teguh kehangatan oleh kelezatan dunia gizi dan nikmatnya Nestle. Oke, cukup sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Semoga